hadir. Pepes ikan dengan sambal terong semakin nikmat, tambah daging empal. Orangnya diteropong KPK karena nyolong. Lah kok kowar-kowar mau dijegal. Jagoan Pak Jokowi rambutnya putih, gigih bekerja sampai jungkir balik. Hati seluruh rakyat Indonesia pasti akan sedih jika kelak ada presiden hobinya kok menculik. Ini yang terakhir. Cucu komodo mengkeret jadi kadal. Tak lesat digulai biarpun pakai santan. Kalau pemimpin modalnya cuma transaksional, dijamin bukan tauladan kelas negarawan. Assalamualaikum, jumpa lagi dengan saya Fadlianto. Selamat pagi channel Taritan Fadlianto, teman-teman. Apa kabar? Selamat Hari Raya Idul Adha, Hari Raya Kurban ya, bagi teman-teman yang menunaikan dan menjalankan. Oke teman-teman, saya sudah kurang lebih 10 hari belum ngonten ya, belum ngepost video. Jadi belum ada kesempatan karena ada aktivitas lain yang harus saya kerjakan, dan itu harus benar-benar selesai dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jadi baru hari ini di pagi ini saya baru bisa bikin video, dan kita akan post nanti langsung ya di YouTube. Saya bikin video ini sebenarnya awalnya sih agak iseng ya. Kedua, kemudian ada beberapa hal yang harus kita diskusikan bersama nih teman-teman. Karena ada beberapa hal yang itu mengganggu pikiran saya tentu beberapa hari yang lalu ya, tepatnya di tanggal 24 Juni ya. Berbarengan dengan agenda PDIP di Gelora Bung Karno, yaitu bulan Bung Karno ya. Kebetulan kan Juni ini hari lahirnya Bung Karno, juga pun tanggal 1 Juni ini kebetulan adalah pidato Bung Karno terkait dengan Pancasila ya. Oke, saya tidak lagi ingin berkomentar terkait dengan sejarahnya atau kemudian hari lahirnya Bung Karno di bulan Juni, tidak. Tapi ada satu hal yang membuat saya itu terpanggil ingin berkomentar. Ada hal yang mengganggu pikiran saya tentu, yang itu sebenarnya juga ada irisannya dengan acara tersebut. Karena di acara tersebut ada salah satu budayawan yang namanya Butet Kertaraja saya, yang kemudian hadir di acara tersebut dan menyampaikan pantun ataupun puisi ya dalam acara tersebut, yang itu mengganggu banyak pihak tentunya. Pantunnya, statement dalam bentuk pantun ataupun puisi itu mengganggu pikiran, mengganggu kesejukan demokrasi kita ya, ketentraman demokrasi kita tentu. Walaupun memang pada dasarnya kalau bicara soal pikiran itu ya tidak perlulah kemudian kita dikekang harus sama seperti apa yang kita pikirkan. Tidak, semua orang berhak untuk punya pikiran berbeda, punya narasi yang berbeda, punya logik yang berbeda, dan itu bebas saja. Karena kita tidak bisa mengkungkung ataupun membatasi cara berpikir seseorang. Bebas, namanya kehidupan ya bebas memang. Namun ketika itu diucapkan dalam bentuk statement atau opini, baik itu dibudayakan dalam bentuk seni, yang itu munculnya adalah puisi ataupun pantun, itu sangat tidak tepat ketika
bahasa yang dimunculkan, narasi yang dimunculkan, diksi yang dimunculkan itu berbentuk sindiran, bahkan bermuatan yang sifatnya tendensius antara pihak tertentu dengan pihak-pihak yang lain, ya. Ini kurang tepat saya kira dalam konteks kita berpikir, itu sangat kurang tepat, apalagi berstatement ya bahwa salah satu pihak, salah satu kelompok ini punya cara pandang yang walaupun itu berbeda dianggap tidak benar, dianggap salah, ya. Masyarakat ini digiring opininya untuk beranggapan bahwa kelompok ini kelompok yang tidak baik, kelompok yang keliru, kelompok yang cenderung akan merusak tatanan kebangsaan kita. Ini sangat tidak baik. Dan Anda ini sebagai seorang budayawan, ya, budayawan itu pikirannya selalu seni yang dimunculkan, bahasa baik itu bahasa sindiran ataupun apapun itu bentuknya, itu dengan kalimat yang indah, ya, kalimat yang indah, bukan kalimat serang, bukan kalimat yang sifatnya menuduh bahkan membuat polemik di tengah masyarakat. Contoh yang disampaikan oleh beliau dalam acara tersebut, ya, dalam pidato ataupun pantunnya, beliau mengatakan di pantun tersebut bahwa di sini ingin melanjutkan, di sana ingin perubahan. Ya. Begitulah persaingan. Dalam konteks persaingan memang semua orang berhak untuk bersaing. Namun bersaing secara sehat, teman-teman. Apa? Logik yang dipakai, pikiran yang dipakai, narasi yang dipakai, gagasan yang dipakai, bukan kemudian dasarnya adalah kebencian. Tapi yang disampaikan oleh budayawan tersebut, ya, Bang Butet Kertajasa, itu cenderung narasi kebencian yang dimunculkan. Itu frasa pertama. Yang kemudian kedua, beliau juga mengatakan di sini banjir, di sana mengatakan air parkir, ya. Itulah kalau otaknya pandir. Pandir ini dalam bahasa kamus KBBI itu lebih cenderung pada arti yang tolol, blow on, ya, memal, orang yang apa istilahnya, ya, ngototan gitu kan, padahal itu salah. Kalau bahasanya Bang Rocky itu dungu, bodoh, dan lain sebagainya. Ini kan sudah tidak tepat gitu loh, menempatkan bahasa untuk salah satu kandidat lawan, ya, kandidat lawan Anda, itu sudah tidak tepat. Kenapa sih bilang tidak tepat? Karena yang namanya orang, yang namanya figur tokoh, ketika dia memutuskan untuk mencalonkan diri sebagai calon presiden, berarti dia adalah salah satu putra-putra terbaik bangsa yang punya kapasitas teruji, logiknya yang kuat. Masa ia kemudian dianggap seperti itu? Apakah itu bukan bahasa yang tendensius ataupun kemudian bahasa yang cenderung didasari oleh kebencian? Saya kira pasti. Nanti teman-teman di awal video saya tampilkan tuh, ya. Kok nanti sih? Seperti yang tadi saya tampilkan di sebelum kita berdiskusi tuh, teman-teman. Video cuplikan pembacaan pantun oleh Butet Kertajasa dalam acara Bulan Bung Karno. Ini bahasa yang sangat tendensius. Itu untuk satu kelompok ataupun satu serangan
untuk salah satu kandidat di luar Ganjar Pranowo ya, koalisi Ganjar Pranowo. Dan kemudian frasa yang berikutnya ini untuk salah satu kandidat yang memang ini kandidat istimewa bagiku ya, bagi saya, karena di 2 periode Pilpres saya mendukung beliau ya, karena memang pada dasarnya saya suka dengan ketegasan dan seorang figur prajurit. Beliau mengatakan, maaf, Butet ini mengatakan dalam pantunnya, rakyat Indonesia pasti sedih. Kira-kira begitulah ya. Kalau nanti presidennya hobinya menculik. Ini juga narasi kebencian, diksi yang didasari oleh kebencian, teman-teman. Apa bukti kemudian yang mengatakan bahwa seorang sosok calon yang ini ya itu cenderung dengan istilahnya adalah penculikan ataupun bahasa lah yang lebih hangat ketika bicara soal pilpres. Bahasanya apa? HAM berat. Kenapa diksi yang dimunculkan itu? Apa tujuannya dari Bang Butet Kartarejasa ini? Tujuannya mengatakan bahwa salah satu pihak ataupun kandidat itu dianggap sebagai penculik. Apa dasarnya Anda mengatakan seperti itu? Apakah itu bukan bahasa tendensius? Atau apakah itu bukan bahasa yang didasari oleh kebencian? Pasti semua orang akan mengatakan seperti itu. Saya kira sudah final semuanya. Hasil sidang pun sudah mengatakan bahwa Jenderal 08 ini tidak terlibat dalam kasus HAM berat yang dituduhkan selama ini ke beliau. Tidak ada satupun. Dan beliau tidak terbukti. Buktinya hari ini kenapa kemudian ke beliau diangkat menjadi Menteri Pertahanan Republik Indonesia kalau memang beliau ini yang diindikasikan sebagai penjahat perang ataupun penjahat HAM. Apa dasarnya Bang Butet mengatakan seperti itu? Ini bahasa sindiran yang sangat keras saya kira, dan ini pasti akan memicu polemik ya. Dan tentu ketika ini terus digaungkan oleh kubu sana, tentu ini akan menimbulkan perpecahan di tengah masyarakat. Itu pasti sudah. Bahasa-bahasa seperti ini harusnya dihilangkan. Penuduhan-penuduhan seperti ini harus dihilangkan. Bahkan menuduhan, kalau bicara soal konteks pandir, saya kira ini hal yang wajar. Karena kita bicara terkait dengan gagasan dan cara berpikir, pola berpikir. Kita berdiskusi ini ya dengan gagasan. Kita bantah-bantahannya dengan gagasan kita, dengan opini kita, dengan cara berpikir kita. Tapi ketika bahasanya adalah hobi menculik, ini kan sudah bahasa penuduhan. Ini sudah bahasanya tindakan gitu. Menculik ini sudah tindakan. Sudah terjadi, bahkan pernah terjadi ketika dianggap penculik. Ini sudah terjadi. Itu penuduhan yang keras saya kira. Penuduhan yang tidak berdasar, dan itu tentu akan memicu banyak persoalan di tengah masyarakat nantinya. Melihat sosok seorang calon presiden seperti ini, ketika masyarakat digiring, habis kita. Ya habis kan? Ini penggiringan opini untuk menjatuhkan karakter seorang kandidat yang notabene hari ini beliau ini saya kira beliau yang paling berkarisma di antara kandidat yang lain. Bukan kemudian karena saya ini pendukung beliau selama 2 periode berturut-turut di Pilpres ya, tidak. Tapi karena memang beliau ini punya gagasan, rencana dan program. Tapi ketika kemudian beliau dituduhkan dalam bahasa seperti itu, ini sangat tidak berdasar. Ini penuduhan yang keji. Ini jelek banget ya. Saya kira harus dihilangkan teman-teman bahasa-bahasa semacam ini. Kita di negara Indonesia itu demokrasi yang santun, demokrasi yang
sopan, janganlah kemudian kita menggunakan pembahasan itu bahasa-bahasa yang menuduh dan bahkan cenderung bahasa yang sesuatu yang terjadi, bahasa yang lebih kepada tindakan, yang pada akhirnya masyarakat itu bertanya-tanya, benarkah kemudian seperti ini? Ketika digiring, oh ya ini begini, apa yang terjadi? Fitnah, black campaign juga pada akhirnya. Ini kampanye hitam, penuduhan semacam ini. Saya kira tolonglah Anda ini sebagai seorang budayawan, tolong jangan berstatement semacam itu, jangan mengeluarkan narasi, diksi walaupun kemudian dalam bentuk seni, puisi ataupun kemudian pantun dengan bahasa-bahasa semacam itu. Ya, Anda ini seorang budayawan, yang ditunggu oleh masyarakat adalah bahasa seni Anda yang santun, yang baik dan mendidik. Jangan memecah belah demokrasi kita, jangan memecah belah pikiran masyarakat, jangan memecah belah masyarakat Indonesia. Ini bahasa perpecahan sebenarnya, bahasa yang cenderung pada perpecahan. Saya kira sudahlah, minta maaf aja. Anda menggunakan bahasa semacam itu tidak layak. Anda dikatakan seorang budayawan, ya. Logiknya Anda kok seperti ini, kok dangkal banget kok. Ya, saya tidak maulah kemudian berkata aneh-aneh karena kita selalu cenderung dengan bahasa UU ITE, teman-teman. Ini bahaya banget. Oke, saya kira seperti itu, teman-teman. Mari kita sebagai masyarakat harus bijak dalam berpikir, bersikap, bijak dalam berkomentar, berstatement. Siapapun kita, seperti apapun kita, sebenci apapun kita terhadap salah satu figur, jangan kemudian menunjukkan sikap-sikap yang tidak layak untuk disampaikan, yang membuat perpecahan di tengah masyarakat. Ini tidak baik. Didiklah masyarakat dengan yang benar, didiklah masyarakat dengan pikiran-pikiran yang cerdas, bukan pikiran-pikiran yang cenderung pada kebencian, teman-teman. Itu saya kira yang harus dipikirkan, yang harus dipertimbangkan ke depannya. Kita membutuhkan bangsa Indonesia, negara kita itu yang negara yang sejuk, yang maju, semua pihak bersama-sama untuk membangun, bukan bercerai-berai satu sama lain. Saya kira itu, teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum.